Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan pertemuan dalam Zoom meeting kali ini. Kali ini kami akan membahas atau memfinalisasi presentasi mengenai produk inovasi tape ketan hitam dari presentasi yang sebelumnya. Baiklah, saya Rizky Ali Sukri Rahab akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah lagi, selanjutnya akan disampaikan mengenai latar belakang produk inovasi ini kepada Saudara Ranggi Marcelino. Kepada saudara dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada kelompok kami, yaitu yang pertama ya, produk tape ini merupakan makanan selingan ya, yang cukup populer di kalangan khususnya di Indonesia. Pada dasarnya ada dua tape, yaitu tape ketan maupun tape singkong. Tape ini memiliki rasa-rasa yang manis dan agak sedikit asam. Pada produk kali ini kami kelompok B yaitu menghasilkan produk tape ketan hitam dengan pencampuran madu dan singkong goreng sebagai pendampingnya agar produk ini mempunyai mutu yang lebih baik dan berkualitas. Produk kami kali ini itu memakai madu dan singkong sebagai pendamping. Karena di dalam madu ini terdapat kandungan antibakteri yang mengandung hidrogen, peroksida, flavonoid, dan konsentrasi gula hipertonik. Selain penambahan madu, kami juga menggunakan penambahan singkong yang gunanya untuk memperlengkap rasa produk pada tape ketan hitam ini. Sekian. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah menyampaikan latar belakang produk inovasi kelompok kami mengenai tape ketan hitam. Selanjutnya akan disampaikan mengenai informasi tambahan ataupun merujuk pada presentasi sebelumnya yang telah kami tampilkan di e-learning. Muncul beberapa pertanyaan, kritik ataupun komentar dari beberapa saudara ataupun saudari dari kelas B terkait presentasi yang kami tampilkan. Oleh karenanya, di sini kami akan menampilkan atau membahas kembali mengenai pertanyaan, kritik ataupun komentar yang disampaikan oleh teman-teman dari kelas B. Mengenai permasalahan ataupun pertanyaan pertama akan disampaikan oleh saudari Lucy. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, untuk informasi tambahan yang pertama, itu ada pertanyaan, apakah alkohol pada tape ketan hitam berkurang setelah pengolahan jika dibandingkan dengan sebelum pengolahan? Untuk solusinya, pada saat sebelum pengolahan dengan setelah pengolahan itu tidak terjadi pengurangan. Tetapi terjadi penambahan atau peningkatan kadar alkohol karena adanya proses fermentasi yang dibantu dengan adanya mikroorganisme yang bekerja. Hal yang menandai meningkatnya jumlah alkohol adalah dengan adanya cairan hitam pada produk hasil fermentasi yang menandai adanya kandungan alkohol atau alkohol meningkat dari sebelum fermentasi. Dikembalikan. Baik, terima kasih kepada saudari Lucy yang telah menyampaikan ataupun membahas mengenai pertanyaan yang diajukan di diskusi e-learning sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan kedua ataupun kritik serta komentar yang kedua akan dibahas oleh saudari Messi. Kepada saudari dipersilakan. Selanjutnya yaitu apa hal atau proses yang paling penting untuk membuat kualitas tape ketan hitam baik dan tetap terjaga? Untuk jawabannya, yaitu hal atau proses yang terpenting dalam menjaga kualitas tape ketan hitam terletak pada inokulum, proses fermentasi, pengemasan, dan penyimpanan. Apabila inokulum tape yang digunakan bermutu baik, maka tape ketan yang dihasilkan juga akan baik. Dan sebaliknya, jika mutu inokulum tape yang digunakan kurang baik, maka hasilnya juga kurang baik.
Lalu, penambahan inokulum yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kualitas tape ketan yang dihasilkan. Selanjutnya, jika fermentasi yang dilakukan kurang, maka tape ketan yang dihasilkan juga kurang bagus. Misalnya, rasa, aroma, dan warna produk tape ketan hitam yang dihasilkan kurang menarik. Jika proses fermentasi berlebihan, maka akan terbentuk banyak alkohol dan senyawa asam yang tidak layak untuk dikonsumsi. Misalnya dapat menyebabkan kemabukan. Dan yang terakhir yaitu pengemasan dan penyimpanan. Yang baik juga akan memperpanjang umur simpan dari ketan hitam. Sekian, kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Messi yang telah membahas ataupun menjawab pertanyaan, kritik, atau komentar kedua yang disampaikan oleh saudara ataupun saudari pada diskusi dan sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai pertanyaan ataupun komentar ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Dino. Kepada saudara dipersilakan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga yaitu, seperti yang kita ketahui, hasil fermentasi berupa alkohol, di mana dapat meningkatkan rasa manis dari tape itu sendiri. Mengapa ada unsur penambahan rasa manis dari formulasi ide dengan penambahan madu? Apakah kurang manisnya produk tape ketan hitam pada umumnya? Mengapa terjadi penambahan madu? Dan apakah ada unsur penambahan gizi yang terjadi setelah penambahan madu tersebut? Solusinya yaitu penggunaan madu pada produk tape ketan hitam dimaksudkan untuk mengganti bahan tambahan gula dengan madu. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan kandungan gizi dari tape ketan hitam. Kandungan hidrogen peroksida yang terkandung pada madu dapat berasal dari alam, di mana langsung dibawa oleh lebah yang menghisap berbagai nektar sehingga menghasilkan khasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh bagi konsumennya. Menurut Winarno menyatakan bahwa pada madu terdapat kadar dextrosa dan levulosa yang tinggi dan mudah diserap oleh usus bersama zat-zat organik lain, sehingga dapat bertindak sebagai stimulat bagi pencernaan dan memperbaiki nafsu makan. Selain itu, madu juga memiliki sifat antimikroba sehingga dapat diketahui bahwa produk tape ketan hitam dengan menggunakan madu dapat memperbaiki dan menambah gizi dari tape ketan hitam tersebut. Sekian, dikembalikan. Ya, terima kasih kepada Saudara Dino yang telah membahas ataupun menjawab pertanyaan ketiga dari diskusi e-learning sebelumnya. Baik, selanjutnya pertanyaan ataupun komentar keempat akan dibahas oleh Saudari Wewi. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu berapa lama umur simpan dari produk tersebut? Mengingat tape itu produknya basah dan juga produk ini sepertinya tidak bisa dikonsumsi dengan banyak orang karena kandungan gula pada tape ketan, singkong goreng, dan madu yang sudah manis. Solusi yang ditemukan oleh kelompok kami yaitu, menurut penelitian Fazriyanti tahun 2015 menyatakan bahwa asam yang terbentuk dapat memperpanjang umur simpan produk karena dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk pada produk. Selain itu, menurut penelitian Rismayani tahun 2017 menyatakan bahwa tape dapat disimpan dalam waktu 2-3 hari di suhu kamar. Dari kadar gula yang terkandung di dalam madu, menyebabkan madu memiliki sifat osmotik yang karenanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kadar gula yang tinggi ini dapat mempengaruhi umur simpan madu, sehingga dapat diketahui bahwa umur simpan produk tape ketan hitam dengan pencampuran madu yang dibuat memungkinkan untuk tahan lebih lama atau memiliki masa simpan yang lebih lama dari tape ketan hitam biasanya. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudari Wewi yang telah membahas ataupun menjawab pertanyaan keempat dari diskusi e-learning sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Mepta mengenai pertanyaan kelima pada diskusi e-learning sebelumnya. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang kelima. Di mana pertanyaannya yaitu, pada tape ketan hitam memiliki alkohol, sehingga kurang baik dikonsumsi oleh penderita MAH.
Apakah penambahan madu dapat mengurangi alkohol pada tape tersebut? Dan apakah lebih aman untuk konsumsi penderita MAH? Solusi yang kami temukan yaitunya, menurut Al-Matsir 2015, dalam penelitian Fitri 2013 menyatakan bahwa jenis makanan yang tidak dianjurkan bagi penderita MAH yaitu makanan yang bergas dan berlemak tinggi seperti tapai, coklat, gorengan, dan jeroan. Penggunaan madu sebagai pengganti gula pada pembuatan tape ketan hitam dapat meningkatkan kadar alkohol pada tape yang tidak terlalu signifikan. Karena pada dasarnya semakin banyak substrat gula, maka akan meningkatkan kadar alkohol akibat proses fermentasi yang terjadi. Kadar alkohol yang meningkat tersebut kurang baik untuk dikonsumsi oleh penderita MAH. Baiklah, sekian dari saya, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Mifta yang telah menjawab ataupun membahas pertanyaan kelima dari diskusi e-learning sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan, mungkin itu beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman kelas B dari kelompok lain kepada kelompok kami. Selanjutnya akan disampaikan mengenai formulasi produk inovasi ini yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi formulasi produk inovasi yang kami buat tidak ada perubahan dari presentasi sebelumnya ataupun dari rencana kami sebelumnya. Jadi formulasi atau resep yang kami buat tetap menambahkan madu dan singkong goreng sebagai pendampingnya. Untuk formulasi bahan baku utama, untuk formulasinya bahan baku utama berupa tape ketan hitam yang sudah didapatkan dengan membeli pada produsen tape ketan hitam di Pasaman Barat, dan bahan lainnya seperti madu juga dibeli di minimarket. Sedangkan untuk singkong gorengnya itu singkongnya dibeli di pasar tradisional yang kemudian digoreng sendiri. Nah, selanjutnya akan disampaikan mengenai proses pembuatan dari produk inovasi kami ini. Kepada Saudari Messi, dipersilakan. Untuk proses pembuatan yaitu ada alat, baskom, wadah tertutup, panci, pisau, sendok, plastik berpori, kain bersih, alat penggiling atau ulekan, dan kompor. Untuk bahannya yaitu beras ketan hitam, air, ragi, madu, singkong goreng. Selanjutnya yaitu proses pembuatan produk. Yang pertama disiapkan 2 kg tape ketan hitam lalu dicuci bersih. Setelah dicuci direbus selama kurang lebih 2 jam dalam 3 liter air. Setelah itu didinginkan. Proses pendinginan dilakukan di atas plastik berpori. Setelah dingin dilakukan proses fermentasi dengan menambahkan 1 bungkah ragi yang dimasukkan ke dalam kain yang bersih dan ragi tersebut dibungkus. Selanjutnya disiapkan wadah tempat ketan hitam. Kemudian di seluruh permukaan wadah diberi ragi. Setelah itu wadah tempat ketan hitam ditutup dengan plastik dan kemudian dilapisi lagi menggunakan kain. Selanjutnya ketan hitam difermentasi selama 3 hari. Baik, terima kasih kepada Saudari Messi yang telah menyampaikan proses pembuatan. Ya, jadi juga proses pembuatan ini tidak mengalami perubahan dari presentasi ataupun rencana pembuatan produk inovasi kami sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan mengenai strategi pemasaran oleh Saudari Nada. Kepada Saudari dipersilakan. Baiklah, berdasarkan presentasi sebelumnya, tidak ada perubahan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini yaitu periklanan melalui media televisi, radio, surat kabar, spanduk, brosur, dan juga kalender. Yang kedua, ada promosi penjualan melalui kupon diskon atau undian pada momen tertentu seperti lomba dan juga bisa menggunakan potongan harga. Yang ketiga, ada hubungan masyarakat dan publisitas, misalnya seminar, lokakarya, dan juga workshop. Yang keempat, ada penjualan personal, misalnya sales promotion. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari yang telah menyampaikan mengenai strategi pemasaran dari produk inovasi yang kami buat ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai dokumentasi produk ataupun produk inovasi yang telah kami buat. Kepada Saudari Lucy dipersilakan. Oke, baiklah. Untuk dokumentasi produk itu masih sama dengan presentasi
yang sebelumnya. Untuk gambar 1 yaitu gambar ketan hitam, di mana gambar ketan hitam yang ada di gambar 1 ini belum ada diberi bahan tambahan apapun, masih murni hasil fermentasi. Untuk gambar yang kedua itu gambar singkong goreng. Gambar singkong goreng ini merupakan salah satu produk inovasi dari kelompok kami, di mana singkong goreng ini difungsikan sebagai pengganti lemak. Untuk gambar yang ketiga yaitu gambar madu. Madu juga merupakan salah satu produk inovasi dari kelompok kami. Madu ini difungsikan sebagai pengganti gula, sebagai bahan tambahan untuk pemanis ketan hitam. Yang gambar keempat itu adalah gambar produk dari kelompok kami. Dari segi tampilan, produk kami memang tidak berbeda dari gambar tape ketan hitam yang ada di pasaran. Namun, kelebihan dari tape ketan hitam kali ini adalah memiliki manfaat yang lebih baik untuk kesehatan, serta bahan baku yang digunakan adalah bahan baku yang bagus. Untuk sekian, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Lucy yang telah menyampaikan ataupun menjelaskan mengenai dokumentasi dari produk kami ini. Jadi mungkin cukup sekian presentasi final ataupun menjawab pertanyaan dari diskusi di e-learning sebelumnya terkait video presentasi pertama yang kami munculkan di e-learning. Kami dari kelompok B, Produk Inovasi Tape Ketan Hitam, mengucapkan terima kasih atas pertanyaan, kritik, ataupun komentar yang telah disampaikan pada diskusi sebelumnya. Dan kami dari kelompok B mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.